Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya langsung ke Mas Waldo. Saya minta tanggapannya. Ternyata ini kemudian Mas Gibran dianggap jauh dari Pak Prabowo ketika ada positif negatif. Pak Prabowo yang dapat, tapi isu Mas Gibran juga negatif begitu. Iya, Komentar Anda. makasih Pak Dian Nyonsut. Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Oke. Ya. Enggak. Jadi Pemotongan masih Idul Kurban nanti. ya, Kita potong. pertama kita tentu terima kasih ya atas data ini dan saya kira ya kita menghargailah metodologi yang ada. Tapi di sana tadi disampaikan ada perbedaan yang signifikan antara ijazah Pak Jokowi dan ijazah Pak Gibran. Jadi kami kira di situ juga dipetakan tadi memang ada beberapa orkestrasi yang dimainkan. Kami kira di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah tentunya. Asal kritik boleh tapi hina jangan, ya. Menggugat monggo aja, tapi fitnah jangan. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai sekali lagi isu ijazah ini jadi backfire. Tapi sekali lagi kami melihat isu ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diperpanjang lagi. Karena apa? Tadi ada kecenderungan penurunan. Masyarakat sudah mulai jengah, masyarakat sudah malas. Ayolah masyarakat ya, udah kita selesaikan. Kalau kata Pak Gibran, ini soal lucu-lucuan. Kalau kata Pak Jokowi, ya udahlah, tidak menjadi keseriusan. Jadi itu adalah fakta. Kenapa? Karena ini memang nggak penting. Jadi menurut Anda ada orkestrasi di sana untuk kemudian membesarkan Saya kira pembicaraan dari ini? sana kan terbaca. Tadi Mas Dian menyampaikan bahwa memang ada orkestrasi di beberapa platform. Tentunya kita menghargai data yang ditampilkan oleh Drone Emprit. Soal metodologi, soal data saya percaya. Tapi soal analisisnya kita mungkin bisa berbeda. Oke. Oleh karena itu kami kira apapun orkestrasinya dibilang Pak Gibran jauh dari Pak Prabowo, faktanya mereka saling support. Dibilang Pak Gibran tidak selaras sama Pak Prabowo, mereka hadir di banyak momen Atau bareng-bareng. tidak terlihat tertutup oleh Pak Prabowo semua pembicaraan ke Pak Prabowo? Beliau sadar, beliau adalah wakil presiden. Oke. The star is the president. Oleh karena itu saya kira ini juga penting untuk menjadi catatan. Tapi yang jelas Mas Gibran terus turun kepada masyarakat, nggak fokus sama isu cetak-cetak ijazah, tapi fokus ke isu cetak lapangan kerja. bagi Oke, masyarakat. baik, tahan dulu Mas Roy, saya kasih Ya, kesempatan. gini. Terima kasih, terima kasih kepada Drone Emprit ya. Sekali lagi Drone Emprit ini telah menunjukkan bahwa cerita memang di dalam Quran tuh memang luar biasa. Ya, drone emprit ini burung yang bagikan burung ababil menghancurkan gajah. Ya gitu. Bagikan burung yang kemudian mematikan api ya, meskipun itu berkali-kali dan itu upayanya. Ya, oke lah kita bicara filosofinya ini. Poin Anda? Tapi poin saya begini. Tadi Pak Ian mengatakan ada beberapa yang ini tokoh-tokohnya yang bicara tuh selalu misalnya di kontra Jokowi. Katakanlah gitu, ya gitu. Enggak. Kita kenal tokoh baru di sini namanya Bu Melani dari Bogor itu apa nama-lamanya dulu biar kota Buterzoch. Terima kasih. Ini sahabat saya nih. Meskipun kita berlawanan tapi infonya bagus. Melani Buterzochi. Itu dulu benar-benar tebong dia itu. Bahkan Jokower lama gitu ya gitu. Tapi sekarang berbalik. Jokower atau HTI? Enggak lah. Pertanyaan gue enggak. gitu. Oke, itu akan kita bahas nanti. Poin Anda dulu. Dia Komentar Anda jelas dulu. mengkritik bahwa Gibran itu fake. Ya ijazahnya benar-benar ngaco dan dia satu lagi. Jadi kalau diduga orkestrasi tadi kalau Mas Enggak, Roy bilang, ini orang dari kelompok sana, Pak. Gitu. Dan sudah insaf, sudah tobat. Bagus, kita cari orang-orang yang tobat. Satu lagi, Profesor Zulfikar yang katanya tadi kenal. Ini profesor dari Nanyang Technology University, Singapura. Nggak ada hubungannya dengan apa-apa. Dia objektif banget mengatakan Gibran ini ngakalin ijazahnya. Jadi cara sekolahnya ngakalin maunya. Dia itu sekolah di Indonesia, kemudian SMP-nya di sini, lanjut lagi SMP di Singapura. Kemudian setelah itu SMA, SMA-nya nggak lulus. Kemudian cari-cari gimana supaya bisa dapat kelas 12. Masuklah dia ke insert itu tadi. Ternyata dia masuk di insert dan nggak lulus. Ya kalau lulus dia masih masuk insert, ngapain lagi sekarang? Orang sudah jauh dari Singapura, lari ke Sydney. Jadi maksud Anda itu bukan orkestrasi kalau kemudian ada yang membicarakan. Jadi kan ini persis kayak bapaknya. Bolak-balik. Oke, Gak jelas itu. Baik, saya dapat poin Anda. Mas Andi, singkat. Ya iyalah. Kalau kita bicara Roy itu isinya sampah semua. Segala sesuatu itu selalu dikait-kaitkan, dibuat suatu story gitu kan. Yang isinya sampah buat saya. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Ya kan? Yang jelas itu sudah selesai dilakukan apa yang terjadi. Kalau dia mau balik ke Singapura ya karena Kaisang kan mau sekolah di sana. Pak Jokowi sekolah apa pacaran itu Kaisang pasti dia kan ke sana kan begitu ya kan. Sekolahnya apa? Apakah dia Mas Gibran apa ponakannya atau anaknya? Enggak, Kaisang itu sekolah apa di Singapura? Punya hak untuk itu. Dia masuklah dia di MBS. Enggak ada jejak sekolahnya. Di MBS ya dia masuk ya. Untuk apa? Di University Bradford sebagai afiliasinya. Enggak ada. Karena dia kan saya katakan kalau PTS yang di
Singapura itu tidak boleh menerbitkan ijazah S1 Ngapain nggak terus ke UTS aja? dari Singapura, tapi harus berafiliasi dengan universitas negeri luar negeri dari Australia dan UK. Jangan bikin masuk akal. Memang pemikiran lu nggak bakal masuk akal. Loh, Oke, iya, oke, memang tahan, pemikiran tahan. Gibran nggak Itu. masuk Tahan, Mas akal gitu Roy, loh. Mas Andi tahan. Pak Itu. Subhan, Gini. saya kasih kesempatan Anda. Semua itu saya lihat dari segi hukum nggak ada artinya. Karena udah saya punya bukti bahwa Gibran tidak ada sekolah SMA-nya. Oke, Ada. oke, Anda tetap pada poin itu ya. Iya. Artinya sesuai dengan gugatan Anda. Iya, Kemudian iya. semua yang kita bahas, mau diploma dan semuanya itu tidak Padahal akan ada penting artinya. SMA. Oke. Angin lalu itu. Oke, baik, Mas Yan, saya kasih kesempatan pada Anda. Apa yang kemudian bisa Anda jawab? Kalau kemudian tadi dikatakan, ya Iya. datanya dihargai, tapi kalau Mas Roy bilang, ya itu bukan orkestrasi. Ada Iya. orangnya semua. Jadi Apa gini, tanggapan Anda? mungkin pemahaman orkestrasi itu sendiri ya. Jadi gini, orkestrasi itu memang disengaja, itu fix, gitu. Apakah dia sistematis atau tidak, nah itu baru lain soal gitu. Nah beda yang tidak terorkestrasi. Contoh yang paling gampang apa? 5 menit lagi ada gempa nih, oh itu langsung tuh kita semua tuh akan Iya. viralkan. Oke, Ya itu nggak terorkestrasi. oke. Gitu. Itu yang Tapi biasa Anda sebut sebagai shocking. Iya, News gitu. Tapi kalau ada pola, kan Pak Sal duluan, Subhan duluan, yang iya. ya, ketika ada data fakta, terus kedua itu mendukung kelompok tertentu, merugikan kelompok tertentu, biasanya akan saling merespon dulu. Ya, contoh misalkan gini, kelompok nakes, nggak ada urusan sama kita berdua nih. Fokus mereka lagi di MBG, keracunan, clear itu. Mau ada apa kayak fokus mereka ke situ. Oke. Gitu. Artinya ketika ada irisan kepentingan, nah, biasanya masuk itu. Makanya wajar ketika isu ijazah Gibran itu yang masuk adalah 4L lagi. Lu lagi. Nah, bisa nggak itu nanti akan menarik publik natural? Bisa banget. Ketika ada irisannya di situ. Ada irisan kepentingan, ada irisan what is it for me buat saya. Kayak tadi nih, Mas Waldo udah ada statement yang keren tuh. Kalau nanti orang luar negeri yang lulusan luar negeri itu nggak bisa juga jadi pemimpin, itu bahaya tuh. Ini omongan tajam nih sebetulnya nih, kalau diviralin bisa tuh orang, wah ada namanya anchoring, ketarik itu orang-orang yang Oke, punya ada kedekatan isu ada dengan kedekatan siapa isu. yang Enggak, ini. ngerti gini. Orang-orang yang biasa lulus luar negeri itu pasti punya cara untuk kemudian bisa menyetarakan di Indonesia. Bahkan mereka sampai kemudian Udah dengan biasa. kejar paket C tadi. Iya. Gibran ini nggak melakukan itu gitu loh. Jadi dia mengakali itu curang dia. Dia Oke. curang berniat jahat, ada mens reanya. Oke, Itu baik. udah Mas Waldo, jelas. singkat, Tadi- sedikit saja. Tadi Pak Roy nanya Mas Kaisang, Z, ini Mas Kaisang foto wisudanya. Apa itu? Lulus. Wisudanya nanti cek lulus, lagi deh bosku. fotonya. Ya. Kayak Gibran foto kalau wisudanya saya- juga ngaco. Mas Gibran, Ya. Mas Kaisang semuanya sesuai Pak Roy. Ya. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum partai Ya udah, politik, nanti ketum dicek saya. aja. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Nggak selesai. Itu publik udah capek. Nggak, Tadi nggak trennya selesai. turun. Justru publik itu menanyakan Oh jadi kejujuran Mas dan mau orkestrasi? ketidakpercayaannya. Mas yang mau orkestrasi? Oh, nggak ada hubungannya orkestrasi, nggak ada. Kalau anak mau bohong, Kaisang itu yang terkenal di publik pacarannya di Singapura Oh, dengan itu Felicia, soal lain. dengan Oh, itu dengan soal lain. Felicia. Itu lain Satu. dong. Ini Kalau kita kita yang masuk terkenal substansi Kita itu. lagi makan gado-gado. Nggak Mas masuk Roy- substansi. Makanya. Mas Roy bahas soto Betawi. Makanya. Ada ini Mas. Makanya Oke, di oleh kita Gibran kembali, kita kita kembali. teliti terus Kita kembali pada ijazahnya. Mas Gibran. Ya, Akhir kita ya. beli Gibran. Yang jelas Gibran ini ngakalin. Ya, Mas, ngakalin. Udah, lu Udah Indonesia sesuai tahu. aturan Mas, Nyun Sewu. Nah, Udah wali kota Solo, wapres nah, sesuai itu aturan. nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU Bagaimana sekarang. jika Mas Roy yang salah? Oh ya nggak apa-apa. Ayo tuntut saya kalau salah. Nah, kalau Ya seandainya kayak ijazah bapaknya. Udah, Tuntut tenang aja, buktikan. tunggu tanggal mainnya. Oke, oke, Ayo, tahan dulu, ayo, tahan dulu. tanggal Dan Bapak. dia tanggal mainnya tuh mau demo pakai ibu-ibu yang pakai celana. Oke, tahan. Bapak-bapak Sabar, sekalian, dia tuh tahan kayak dulu. masyarakat Itu yang yang masyarakat pertanyaan, menilai. Bapak-bapak. Kelompok sebelah Tidak akan saya lanjutkan sebelum tenang Bapak sekalian. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Anda yang sudah menonton kami di kanal YouTube CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan. Kami sudah merangkumkan ada sejumlah pertanyaan yang kami dapatkan. Silakan ditampilkan terlebih dahulu teman-teman produser. Kita akan bacakan bersama. Oke, kali ini ada 4. Saya akan bacakan mulai dari Gria Karya Mandiri. Negara dan rakyat harus mendukung penyelesaian kasus ijazah ini secara terbuka. Jangan ujuk-ujuk dihentikan. Kemudian Betul, dari Gora, DPR cepat turun tangan agar jangan diam. Ini sudah gaduh ribut setuju. masalah ijazah. Kemudian
Konarus menunjukkan ijazah sebagai pejabat publik adalah sangat simpel. Setuju. Terakhir keempat, Yang ini setuju nggak? tuxedo. Setuju nggak? Tahan dulu Bapak. Masih ada yang keempat, tuxedo bertopeng. Pak Prabowo saja kuliah di luar negeri. Beres. Kok tidak dipermasalahkan? Pak Prabowo beres. Jadi jelas fitnah Ada ke penyetaraannya Gibran. Ada penyetaraan semua Pak Prabowo. Tahan. Beres. Pak Subhan Beres. Pak terlebih Subhan yang dahulu. jawab. Pak Prabowo dulu. Saya untuk Pak Prabowo, Gibran juga punya penyetaraan. Tahan. Enggak, palsu Saya ini. kasih kesempatannya nanti. punya Pak Prabowo itu fix. Benar, karena penyetaraannya melalui pendidikannya yang di Magelang. Akmil maksud Anda? Akmil, Oke. iya. Udah selesai. Nggak Jadi ada kalau masalah. ada poin tadi Pak Prabowo di luar negeri saja tidak dipermasalahkan? Iya, karena nggak cukup syarat untuk gugat Pak Prabowo, karena penyetaraannya dilakukan oleh sekolahan Akmil yang di Magelang. Oke, boleh saya baik, juga? baik. Silakan. Ini Mas Andi. namanya ya. Muka buruk cermin dibelah, Oke. ya kan? Ya, Gibran Tadi kan dia ngomong harus di Indonesia, ya kan? Sekarang dibilang Pak Prabowo penyetaraan sudah ada karena sekolah di Akmil. Bagaimana cerita? Tadi diceritakan masalah SMA harus di Indonesia. Pak Prabowo itu 100% itu di luar negeri semuanya dari SD sampai SMA, Iya nggak apa-apa. ya kan? Tapi Bagaimana caranya begini? Kan komunikasi ada nggak masuk. penyetaraan ini. Kewajiban saya tuh nggak masuk. ngaco ini. Anda katakan tadi harus sekolah di Indonesia, betul nggak? Pak Anies S2-nya juga di luar negeri. Enggak apa-apa, Iya. Anies Nggak Prabowo boleh. clear. Kan aneh buat saya gitu. Enggak Nah, aneh. Yang aneh itu pemirsa Gibran ya, kita ngakal-ngakalin. lihat kan begini. Ini sudah Nggak aneh. jelas ya. Apa yang dilakukan Pak Subhan Palal itu, indikasinya itu bukan mencari kebenaran. Indikasinya memang ada sesuatu di balik itu ini ngaco secara politik gitu loh. Oke, Nggak secara politik ada ya. Saya politik. kunci di situ Pak Subhan, jawaban Anda. saya bukan orang politik, Ya. jadi apa untungnya saya main politik di situ? Nggak ada. Apa Untungnya ini 125 murni triliun. hukum yang saya persoalkan? Jadi tidak ada urusan dengan Mas Gibran akan 2029 seperti apa Nggak saat ada, ini nggak sebagai ada. wakil presiden? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. 125 triliun juga nggak ngerti dia. Ini pengennya- bukan untuk beliau, untuk rakyat. Pengennya saya tidak memiliki pemimpin yang cacat bawaan. Setuju. Itu Oke, aja. Oke, poin Anda di situ ya. Tidak cacat, Pak, karena setelah melalui mekanisme yang ada di Republik ini untuk Alah nggak pemilu. jujur. Ya, Bukan cacat, sudah nggak ada jujur. KPU, Bawaslu, sengketa di MK. Kok kita nggak Kalau percaya? di MK itu beda, Nah, itu ini nanti. umur. Iya. Kalau ini pendidikan. Semuanya Pak, kan dicek, Lain. dicek semua. Enggak, Bawaslu enggak, dicek. enggak. Bapak berarti nggak Contohnya percaya gini dong. Mas Waldo. Bukan. Oke, Contohnya tahan, Mas KPU Roy. pun, ya, KPU pun akhirnya mengakui soal saya ini ijazah bapaknya ya. KPU akhirnya mengakui ijazah ini loh, bapaknya ijazah. ke Mas Gibran. Nah, iya, sebentar. Ini sebagai contoh Hubungannya, analoginya. iya. Akhirnya KPU membuka barusan kemarin kita dapat dengan bukti itu dan ijazah bapaknya yang sudah dikeluarkan juga oleh KPU salinannya, kita bisa pastikan itu. Oh, itu yang 99,9% palsu yang kita teliti clear. Nah, kita dorong nanti KPU yang lain melakukan ini lucu lagi Gibran ya. itu juga harus begitu nanti. Jadi- nanti dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah minggu depan akan kita lihat rapornya kayak apa. Ya, kemudian akan kita lihat nanti mana tanda bukti lulusnya dari UTS. Ya. Benar nggak 6 bulan kok bisa lulus tuh? Lulus Oke. dari mana? Oke, gitu. minggu depan itu sudah ada harinya, Mas Roy? Belum. Kita lagi atur waktu dengan Pak Menteri. Ini kan cerita di atas cerita. ini beneran. Cerita saya bertemu ini, cerita saya bertemu itu. Ada buktinya, Republik Mas. ini opininya tidak bisa dibangun dengan cerita-cerita saja. Memang Pak. nggak boleh cerita. Jadi oleh Kayak karena itu, Anda ini kan akhirilah bangun Pak, cerita, omong-omong akhirilah saya aja. mohon izin ini Pak, ini udah terlalu lucu-lucuan sama kayak Oh, ini nggak Mas lucu. bilang. Pembohongan Jadi, terhadap negara iya, itu nggak lucu. fitnah Pembohongan terhadap pun. rakyat itu nggak lucu. Itu Kita juga protes fitnah. kalau dianggap lucu. Fitnah soal Fitnah ijazah. mana dia yang memfitnah Karena rakyat? tidak ada buktinya. Iya, memfitnah Hadirkan. makanya Dan dia keluarkan udah ada buktinya. bukti Kalau Anda surat punya, penyetaraan Apa dari bukti KPU, surat penyetaraan dari ada? Kemenristek Bukti mana Dikti, penyetaraannya mana? dari Mana? Kemendikbudrismen. Mana penyetaraannya? Udah penyetaraan Oke, tadi. satu-satu Bapak sekalian mohon Beliau tenang terlebih ikut dahulu. pemilu, Pak. Ikut Oke. pemilu. Jawab ya. Tenang, Pak Roy, tenang. Pak Roy Tenang, pernah tenang menang terlebih pemilu, dahulu, menjadi Bapak anggota sekalian. DPR, Lah, iya. dipilih oleh KPU, terpilih. Loh Dan iya, Bapak itu nggak percaya. Clear, Sama percaya, lembaga percaya penyelenggara karena pemilu. saya nggak ada yang saya nipu. Kenapa untuk Mas Gibran Bapak nggak bisa percaya? Karena dia nipu. Tidak ada penipuan. Mari Oke, kita bongkar. baik. Mas Kita Waldo, bongkar. Kita Mas bongkar Roy, penipuan. Tidak ada tahan. penipuan. Pak Yang Roy jelas yang ini, menipu. Tahan ini dulu. nggak- yang jelas ini Tahan. penipuan juga Tidak ini. ada Oke, Mas Ada Roy, penipuan, ada turunkan dulu penipuan, tensinya. ada saja. Turunkan dulu Yang tensinya. ada penipuan Oke. itu. Biar Baik, masyarakat baik. kita bongkar. Mas Waldo, tahan dulu. Ya. Mas Roy, tahan dulu. Yang jelas Purnawirawan Mas itu Andi. nanti baksulkan Gibran. Itu Tahan dulu jelas. Mas Roy, nanti saya kasih Saya- kesempatan Mas Andi. Poin Anda. Saya cuma satu, alangkah lucunya negeri ini. Nah. Melihat gaya Mas Roy ya, saling Mana membolak-balik buktinya, bro? kata. Tahan. Banyak Nanti saya kasih sekali kesempatan. lah. Mana banyak? Dari yang namanya Satu enggak. sekolah di Santo Yosef, SMK, Kristen katanya, tidak sekolah di Singapura.
di Singapura udah ada lah. Itu Mana buktinya? jejak digital itu tidak Memang jejak digital Gibran ngaco apalagi ini. dengan Mas Subhan tadi mengatakan Ini jejak harus digital. SMA-nya di Indonesia atau ambil paket C. Nih, Ketika jejak berbicara digital. dengan Pak Presiden Nih, Prabowo nih dengan kebohongan jejaknya, Gibran nih, apa yang jejak digital dikatakan ini. sudah clear. Ini kebohongan nih jejak digital ini. Bagaimana ceritanya Ini untuk kebohongan. itu? Pak Subhan. Ini insaf rakyat lah, Pak nonton. Subhan. Baik, Insaf oke. lah. Kebohongan. Baik, Mas Andi, Mas Roy, tahan. Kebohongan. Kita bergantian di sini Iya. semuanya. Iya, Pak Subhan. oke. Bohong banget. Gini, ini semua saya bawa ke ranah hukum Ya. supaya tidak ada fitnah, Mhm. Ya, tidak ada bagus. caci maki. Oke. Itu makanya saya menempuh hukum. Oke, sejauh ini prosesnya seperti Iya. apa? Prosesnya sedang mediasi. Mhm. Dalam mediasi supaya nggak gaduh, saya minta dengan sadar Gibran mundur. Oke, ada 2 syarat ya. Iya, Ini iya. bisa Anda sebutkan sekali lagi, saya ingin Minta maaf konfirmasi lagi. kepada bangsa Indonesia dan mundur. Oke. Inilah orang yang berhalusinasi. Oke, Loh, tahan bohong dulu. lagi. Mas Faldo dari PSI, saya kasih Berhalusinasi. kesempatan. Bohong. Tahan dulu. Orang Mas sukanya Andi, bohong. Mas Roy, tahan Iya. dulu. Mas Faldo. Ya, saya kira ini sudah terlalu ini ya perdebatan kita. Tapi yang jelas Pak Subhan, tentunya mekanisme semua diatur di sistem ketatanegaraan kita. Tapi jangan lupa sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, jika bapak-bapak tidak percaya, berarti bapak-bapak tidak percaya sama penyelenggara pemilu. Ada Penyelenggaranya banyak salah. lembaga di situ, KPU, Iya. Bawaslu, Iya, MK. kita Nggak gugat. Dan oleh percaya karena sama itu KPU. beliau sudah pernah Nggak menjadi percaya. wali kota Solo. Digugat nanti. Bapak nggak percaya sama lembaga negara, bapak pernah terpilih loh. Loh iya, karena dia melakukan yang benar. Iya. Sekarang jangan pernah salah. Jangan biar nggak pernah salah. Yang jelas Alamak, kalau sekarang KPU melakukan kesalahan ya kita gugat. Iya. Saya sudah memenangkan juga. Misalnya Iya. apa? Pemilihan kemarin yang kata 58%, 17%, 20%. Hah. Itu kita gugat dan akhirnya KIP membolehkan itu dan akhirnya saya dapat datanya. Iya, iya. Itu terbukti di situ. Iya, Ada Pak. program di insert di situ, ada program yang kemudian dilakukan datanya di Alien Computing. Itu angka-angkanya ngaco itu. Tapi kan faktanya hari Loh ini dengan semuanya faktanya itu sudah. karena masih Loh, ada relasi kuasa. Ya, loh. Nanti kebongkar Kalau semua. seandainya tidak sesuai dengan hati Nggak sesuai Anda, itu. tidak sesuai dengan selera Anda, ini Bukan relasi selera kuasa. saya, ini fakta Repot Mas. kita bernegara KPU kalau udah gitu, kalah. Pak Roy. KPU udah kalah dengan Komisi Informasi Pak Roy, Pusat. loh, negara nggak bisa Bagaimana sesuai hati kau kita, arah putar kita nggak bisa, Pak. Ini nggak ngerti. Loh, buktikan kita itu tidak bicara kata-katanya. Betul, Saya bukti. sampai Sudah sekarang menang masyarakat kasasi. tidak percaya dengan Udah bicaraannya. menang kasasi. Mas Roy itu tidak ada. Iya udah menang kasasi. Tak KPU udah kalah. ada. Ada. Bicara hukum Udah clear. semua itu tidak dipercaya. Makanya. Yang namanya kepolisian Republik Ini Indonesia. orang yang sudah orangnya dari aja dulu ya, bilang, konconya dia mau dibubarkan, Iya, luar iya. biasa. Udah bilang. Oke. Orang Anda Luar malah biasa, kan, kemarin hukum bilang, mereka ini semua. sudah 3 bulan yang lalu masuk Oh, penjara, masuk penjara. Nyatanya dia lari. Ya Sylvester itu. Oke, Iya. baik. Itu soal lain, Pak Roy. Tahan dulu. Kelompok yang sama. Mas Roy, Kelompok yang Mas sama. Andi, tahan Ibu-ibu dulu. yang kemarin sekali lagi, ibu-ibu yang mau nantang buka baju itu kelompok Oke. yang sama. Oke, Mas Roy, Rakyat Mas melihat Andi, itu tenang ya. dulu. Rakyat Indonesia silakan Mas lihat Roy, perilakunya. tolong tenang dulu. Terbul ini. Oke, Saya oke, siap kita kembali. teroris. Kita kembali pada tema. Saya ke Mas Yan terlebih Siap. dahulu. Ya. Siap, siap. Masyarakat melihatnya seperti apa? Kalau sudah sejauh ini, apakah kemudian bisa membandingkan, kita bisa membaca paling tidak apakah yang terjadi pada Pak Jokowi pada isu yang sama, itu juga bisa berkembang untuk Mas Gibran? Jadi kalau untuk isu ijazah Pak Jokowi, itu muatan shock frame-nya memang tinggi. Jadi temuan-temuan Mas Roy waktu itu, Mas Roy, Bang Mas Rismon, Rismon, Dr. Dr. Tifa, itu memang bikin publik analisa emosinya, surprise-nya tinggi kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau ini tadi kita bisa Artinya lihat percaya. Oke, tahan dulu Mas Roy. Kita bergantian. artinya Tahan. Silakan Mas Yan. makanya di apa namanya isu ijazah Pak Jokowi itu yang kan isu ijazah palsu kan udah lama sebetulnya. Nah, baru kemarin itu yang menarik pemberitaan media mainstream. Dulu-dulu enggak, hanya media Tirenda atau orang bilang media abal-abal. Nah, kalau sekarang itu gaungnya sebetulnya enggak terlalu tinggi. Ini data tadi sudah Ini untuk menunjukkan. Mas Gibran ya? Untuk Mas Gibran. Isu Mas Gibran, Enggak, oke. makanya ini sebetulnya nih kalau saya jadi konsultan dua-duanya nih buat Bang Roy, Bang cari data yang punya nilai kejutnya itu Oh lebih ini tinggi. nilai kejut Oke. nih. Ukurannya izin ukurannya itu pada sejauh mana engagement publik kuat di isu tersebut. Oke, itu Atau di untuk temuan tersebut. Mas Roy. Kalau yang Kalau untuk Andi? Mas Andi, ini sebetulnya jadi momen untuk mencerdaskan publik. Iya, itulah sedang apa poinnya? Tahan. Saya Poinnya kasih kesempatan. adalah Mas Yan tetap. ini kan mau suka nggak suka wapres sekarang gitu adalah Mas Gibran.
tunjukkan secara data fakta, legal formal, terus narasinya begitu bahwa memang beliau ini mungkin spesifik kok bisa jadi gitu ya. Oke. Nah itu ditunjukkan. Ngakali tadi. Nah ujungnya begini, kita bangun yang namanya konstruktif jurnalisme itu. Pak, Jadi boleh- poinnya akan di yang- sana ya. Hah? boleh nanya ya, Boleh, boleh. yang itu mengenai supres itu. Waktu ijazahnya Rismond dibongkar di satu stasiun TV itu bagaimana reaksi Mas? Nggak ada itu. Ada. Ijazah palsu yang Saya juga nggak ngerti. Nggak muncul Nggak supreme-nya muncul sama sekali, nggak usah Nggak ngatur. nggak muncul. nggak ada. Itu versi Manyan ya. Bukan, itu versi data yang ketarik uang. Nggak Oke, ada. tapi di Karena nggak ada ya. kita ini Oke. luar biasa Ini, itu mesin masalah itu- viral itu. Silakan jawabannya Mesin apa? itu pun ada kekurangan. Ya, salah satunya adalah dari humannya. Kita salah masukkan kata kunci aja. Udah beda lagi tuh temuannya. Ya. Oke. Tapi kayaknya sih itu kita benar. Kenapa? Karena ada verifikasi, kan nggak cuma kami yang punya mesin. Ya. Yang lain juga ada mesin. Tinggal tanya itu, waktu Bang Rismond itu tinggi nggak? Enggak. Gitu. Nggak ada Teman memang yang itu. lain juga, yang Hoax. mesin yang lain Bohong juga. aja. Oke, baik. Kalau itu kan Bapak. versi Jokowi- lo. Oke, Kalau ijazah Mas Jokowi Roy, jelas Mas palsu. Andi tahan, kita Ijazah masih ada Gibran juga penyelesaiannya satu palsu. segmen lagi, Ya. tapi usai jeda kami akan Oke. kembali setelah ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.